Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan pada saat ini adalah tentang mengubah satuan ukuran. Mengubah satuan ukuran berarti melibatkan konversi dari satu kesatuan ke satuan lain. Seperti merubah kilometer ke meter, gram ke kilogram, atau liter ke mililiter. Konversi ini menggunakan tangga satuan atau perkalian atau pembagian dengan kelipatan 10. Adapun aturan dari konversi umum adalah yang pertama, jika mengubah satuan yang lebih besar ke satuan yang lebih kecil, maka kali dengan kelipatan 10. Contoh, kilometer ke meter. Aturan yang kedua, jika mengubah satuan yang lebih kecil ke satuan yang lebih besar, maka bagi dengan kelipatan 10. Contoh, meter ke kilometer. Adapun satuan ukuran yang akan diubah atau dikonversi diantaranya adalah yang pertama satuan panjang, yang kedua satuan berat, 3 satuan luas, dan 4 adalah satuan volume. Adapun cara untuk mengkonversi satuan, yang pertama adalah dengan menggunakan tangga satuan. Kita dapat menggunakan tangga satuan untuk membantu menentukan perkalian atau pembagian yang tepat sesuai dengan jumlah tangga yang ditempuh. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian yang dilakukan adalah dengan menggunakan kelipatan 10. Contoh, 1 hektometer atau 1 hm sama dengan 0,1 kilometer atau 0,1 km. Naik 1 tangga, jadi dibagi 10. Contoh yang lain, 1 meter atau 1 m sama dengan 100 cm atau 100 cm. Turun 2 tangga, jadi dikalikan 100. Kalian perhatikan cara mengalihkan bilangan puluhan, ratusan, atau ribuan dengan angka 0 sebagai nilai satuan, puluhan atau ratusan. Contoh, 3 kali 1000. Kita kalikan terlebih dahulu dengan angka terdepan dari bilangan 1000, yaitu angka 1. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Untuk angka 0 kita tambahkan sebanyak angka 0 yang dikalikan. Bilangan 1000 mempunyai 3 angka 0, maka kita tambahkan angka 0 sebanyak 3. Jadi 3 kali 1000 hasilnya adalah 3000. Berikut adalah contoh konversi satuan panjang. 10 km sama dengan berapa meter? Kalian perhatikan tangga satuan. Untuk merubah satuan kilometer menjadi meter adalah dengan turun 3 tangga. Kilometer ke meter atau km ke m. Jadi kalikan dengan bilangan 1000. 10 km sama dengan 10 kali 1000. Hasilnya adalah 10.000.
Kalian perhatikan kembali tangga satuan. Karena turun 3 tangga dari satuan yang lebih besar ke satuan yang lebih kecil, maka kelipatan 10 kita pangkatkan 3. 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000. Hal ini berarti bahwa 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi 10 kilometer sama dengan 10.000 meter. Berikutnya adalah contoh konversi satuan berat. 2 kilogram sama dengan berapa gram? Untuk urutan satuan berat digunakan urutan tangga satuan yang sama dengan urutan tangga satuan pada satuan panjang, yaitu dimulai dari kilo, hekto, dan seterusnya sampai dengan mili, yaitu kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk mengubah satuan kilogram menjadi gram adalah dengan turun 3 tangga. Jadi kalikan dengan bilangan 1000. Coba kalian perhatikan, dari kilogram menjadi gram karena turun tangga sebanyak 3 kali, maka dikalikan kelipatan 10 sebanyak 3 kali, yaitu 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Sehingga 2 kilogram sama dengan 2 kali 1000. Hasilnya adalah 2000. Jadi 2 kilogram sama dengan 2000 gram. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian masalah dalam mengkonversi satuan ukuran. Mari kita mulai. 6 meter sama dengan berapa milimeter? Kalian perhatikan tangga satuan. Untuk mengkonversi meter menjadi milimeter adalah dengan turun 3 tangga. Maka 6 meter sama dengan 6 kali 10 kali 10 kali 10, atau 6 kali 10 pangkat 3 sama dengan 6 kali 1000. Hasilnya adalah 6000. Maka 6 meter sama dengan 6000 milimeter. Soal selanjutnya adalah 20.000 cm sama dengan berapa kilometer? Perhatikan tangga satuan. Untuk mengkonversi satuan sentimeter menjadi kilometer adalah dengan naik 5 tangga, sehingga dibagi kelipatan 10. 20.000 cm sama dengan 20.000 dibagi 10 pangkat 5 sama dengan 20.000 dibagi 100.000. Hasilnya adalah 0,2. Maka 20.000 cm sama dengan 0,2 km. Kalian perhatikan cara membagi bilangan dengan bilangan kelipatan 10. Contoh 20.000 dibagi 100.000 adalah dengan mencoret sejumlah angka 0 pada bilangan pembagi dan bilangan yang dibagi. Kita coret angka 0 sebanyak 4, sesuai dengan jumlah angka 0 pada bilangan yang dibagi. Bilangan 20.000 memiliki 4 angka 0. Sehingga 20.000 dibagi 100.000 hasilnya adalah 2/10.
2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Kalian perhatikan kembali bagaimana cara membagi bilangan yang lebih kecil dengan bilangan kelipatan 10. Contoh 2 dibagi 10. Pada bilangan pembagi yaitu 10 mempunyai angka 0 sebanyak 1 buah. Maka 2 dibagi 10 hasilnya adalah merupakan pecahan desimal dengan 1 angka di belakang koma. Karena bilangan yang dibagi lebih kecil daripada bilangan pembagi, maka hasilnya adalah 0, kemudian kita letakkan angka 2 di belakang koma. 2 dibagi 10 hasilnya adalah 0,2. Perhatikan soal berikutnya. Seorang pedagang membeli 5 ton gula, 10 kuintal mentega, dan 450 kg terigu. Berapa kilogram berat seluruh barang yang dibeli oleh pedagang tersebut? Berdasarkan soal diketahui bahwa pedagang membeli 5 ton gula, 10 kuintal mentega, dan 450 kg terigu. Kita konversikan ukuran berat dengan satuan ton dan kuintal menjadi kilogram. 1 ton sama dengan 1000 kg dan 1 kuintal sama dengan 100 kg. Berat seluruh barang yang dibeli pedagang adalah 5 ton ditambah 10 kuintal ditambah 450 kg. Sama dengan 5 kali 1000 ditambah 10 kali 100 ditambah 450. Sama dengan 5000 ditambah 1000 ditambah 450. Sama dengan 6450. Jadi berat seluruh barang yang dibeli oleh pedagang adalah sebesar 6450 kg. Mari kita bahas soal selanjutnya. 5 hektar sama dengan berapa meter persegi? Kalian perhatikan tangga satuan. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat tangga satuan ukuran, baik satuan berat, satuan panjang, satuan luas maupun satuan volume, kalian ingat bahwa setiap urutan tangga satuan dimulai dari kilo, hekto, dan seterusnya sampai dengan mili. Untuk mengubah satuan ukuran hektar menjadi meter persegi adalah dengan turun 2 tangga. 1 hektar sama dengan 1 hektometer persegi atau 1 HM persegi. Karena satuannya dinyatakan dalam persegi atau pangkat 2, untuk mengkonversi satuan luas karena pangkat 2, maka kelipatan 10 kita pangkatkan 2. 10 pangkat 2 adalah 100. Dengan demikian maka untuk urutan 1 tangga adalah sebesar 100. Dengan demikian 5 hektar sama dengan 5 kali 100 kali 100 karena turun 2 tangga. Atau 5 kali 100 pangkat 2 sama dengan 5 kali 10.000. Hasilnya adalah 50.000. Maka 5 hektar sama dengan 50.000 meter persegi. Perhatikan soal berikut ini. Ayah
mengisi air pada bak penampungan sebanyak 1,65 meter kubik. Air tersebut digunakan untuk keperluan selama 1 minggu sebanyak 850 desimeter kubik. Berapa liter jumlah air yang tersisa dalam bak penampungan tersebut? Berdasarkan soal diketahui bahwa volume air pada bak penampungan adalah sebanyak 1,65 meter kubik. Volume air yang telah digunakan selama 1 minggu adalah sebanyak 850 desimeter kubik. Yang ditanyakan adalah sisa dari volume air pada bak penampungan. Perhatikan gambar tangga satuan volume. Karena pada satuan volume menggunakan satuan kubik atau pangkat 3, maka untuk setiap urutan pada tangga satuan volume dikalikan dengan bilangan 1000 atau kelipatan 10 dipangkatkan 3. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Untuk menjawab soal tersebut, yang pertama kita lakukan adalah merubah satuan meter kubik menjadi desimeter kubik. 1 meter kubik sama dengan 1000 desimeter kubik. Dengan demikian, volume bak penampungan sebesar 1,65 meter kubik dikonversikan menjadi desimeter kubik adalah 1,65 meter kubik kali 1000 sama dengan 1650 desimeter kubik. Jadi volume dari bak penampungan tersebut adalah sebanyak 1650 desimeter kubik. Karena air yang telah digunakan selama 1 minggu adalah sebesar 850 desimeter kubik, maka sisa volume air pada bak penampungan adalah 1650 desimeter kubik dikurangi 850 desimeter kubik, hasilnya adalah 800 desimeter kubik. Karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka 800 desimeter kubik sama dengan 800 liter. Dengan demikian, maka sisa dari volume air pada bak penampungan adalah sebanyak 800 liter. Kalian perhatikan kembali soal berikut ini. Sebuah bangunan berbentuk seperti pada gambar dengan skala 1:300. Luas sebenarnya dari bangun tersebut adalah, berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa bangunan tersebut terdiri dari 2 bangunan yang berbentuk persegi panjang. Bangunan yang pertama memiliki panjang 10 cm dikurangi 4 cm sama dengan 6 cm dan lebar 5 cm. Bangunan kedua memiliki panjang 9 cm dan lebar 4 cm. Skala untuk bangunan tersebut adalah 1:300. Yang ditanyakan, berapa luas sebenarnya dari bangunan tersebut? Karena diketahui bahwa skala dari bangunan tersebut adalah 1:300, maka kita kalikan terlebih dahulu panjang dan lebar dari kedua bentuk bangunan tersebut. Skala pada bangunan tersebut adalah 1:300. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1 cm
mewakili ukuran 300 cm. Dari ukuran sebenarnya, panjang dari bangunan pertama adalah 6 cm kali 300 sama dengan 1800 cm. Lebar untuk bangunan pertama adalah sebesar 5 cm kali 300 sama dengan 1500 cm. Untuk bangunan kedua, panjang bangunan adalah 9 cm kali 300 sama dengan 2700 cm dan lebar 4 cm kali 300 sama dengan 1200 cm. Karena yang ditanyakan adalah luas sebenarnya dari seluruh bangunan tersebut, maka kita konversikan terlebih dahulu panjang dan lebar kedua bangunan tersebut menjadi satuan meter. 1 meter sama dengan 100 cm atau 1 cm sama dengan 1/100 meter atau 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 meter. Jadi panjang bangunan pertama adalah 1800 cm bagi 100 sama dengan 18 meter. Lebar bangunan 1 1500 cm bagi 100 sama dengan 15 meter. Sedangkan panjang untuk bangunan kedua adalah 2700 cm bagi 100 sama dengan 27 meter. Dan lebar 1200 cm bagi 100 sama dengan 12 meter. Karena kedua bangun tersebut berbentuk persegi panjang, maka untuk mencari luas dari bangunan tersebut kita menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Luas bangunan pertama adalah 18 meter kali 15 meter sama dengan 270 meter persegi. Luas bangunan kedua adalah 27 meter kali 12 meter sama dengan 324 meter persegi. Jadi luas sebenarnya dari seluruh bangunan tersebut adalah 270 meter persegi ditambah 324 meter persegi sama dengan 594 meter persegi. Alhamdulillah, kita cukupkan saja pertemuan kita untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.